Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya akan menyampaikan paparan atas tugas UAS semester 7 mata kuliah Variabilitas Perubahan Iklim dengan dosen pengampu Bapak Dr. Yusafat Doni Haryanto, SPMSI. Bapak Ibu sekalian, paparan kali ini mengambil judul Analisis Suhu Permukaan Laut yang dikaitkan dengan curah hujan di Stasiun Sanggu Barito Selatan periode tahun 2022 oleh saya Nur Setiawan, NPT 14230025, Meteorologi 7B. Adapun outline pada paparan kali ini, yang pertama adalah pendahuluan, kedua data dan metodologi, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang terakhir keempat adalah kesimpulan. Bapak Ibu sekalian, menurut data dari IPCC, kenaikan suhu akibat pemanasan global dibarengi dengan jumlah curah hujan yang meningkat di wilayah Indonesia. Kenaikan suhu muka laut ini menyebabkan meningkatnya aktivitas konveksi yang tinggi di daerah tropis. Perubahan suhu permukaan laut di daerah tropis memiliki kaitan dengan iklim global. Apabila terjadi kenaikan suhu permukaan laut, ini memicu pembentukan awan konveksi sehingga peningkatan curah hujan akan semakin tinggi. Selanjutnya untuk data dan metode, data yang kami gunakan adalah merupakan data rata-rata jumlah curah hujan bulanan Stasiun Meteorologi Sanggu Barito Selatan periode tahun 2022. Dan data yang kedua untuk suhu permukaan laut diperoleh dari laman Ocean Color gfsa.nasa.gov/i3. Dan untuk metode yang kami gunakan adalah dengan membandingkan langsung data jumlah curah hujan bulanan Stasiun Meteorologi Sanggu dengan suhu permukaan laut di sekitar Pulau Kalimantan. Selanjutnya untuk rata-rata arah dan kecepatan angin tahun 2022 dari gambar di samping dapat kita ketahui untuk streamline angin selama tahun 2022 dapat kita ketahui bahwa monsun Asia terjadi pada bulan Januari, Februari, Maret, dan Desember. Angin monsun Asia ini banyak membawa kandungan uap air yang menyebabkan tingginya intensitas curah hujan di wilayah Indonesia, khususnya di Stasiun Meteorologi Sanggu. Dan untuk monsun Australia, ini dari gambar dapat kita lihat bahwa terjadi di bulan Juni, Juli, Agustus, dan September. Untuk angin monsun Australia ini mengandung sedikit uap air sehingga intensitas curah hujan yang terjadi lebih sedikit. Dan untuk musim peralihan terjadi di bulan April, Mei, Oktober, dan November. Untuk grafik rata curah hujan wilayah Barito Selatan periode tahun 2022 dapat kita ketahui curah hujan tertinggi terjadi pada bulan April sebesar 396,1 mm. Rata-rata curah hujan bulanan mengalami peningkatan secara bertahap dari bulan Januari hingga April, lalu mengalami penurunan hingga bulan Juni. Terjadi peningkatan kembali di bulan Juli dan kembali turun di bulan Agustus, yang memiliki curah hujan paling rendah selama tahun 2022 yaitu sebesar 122,2 mm. Kemudian akan kembali peningkatan hingga di bulan Oktober. Selanjutnya untuk suhu permukaan laut bulanan tahun 2022 dapat kita ketahui bahwa suhu permukaan laut yang terjadi lebih hangat terjadi di bulan November dan Desember. Sedangkan suhu permukaan laut lebih dingin terjadi di bulan Juli, Agustus, dan September. Hal ini sesuai dengan pernyataan Haryanto dan kawan-kawan pada tahun 2018 menyebutkan bahwa suhu permukaan laut pada musim angin monsun tenggara cenderung menurun secara signifikan. Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya dari data rata-rata suhu permukaan laut bulanan
dapat kita ketahui bahwa suhu permukaan laut paling rendah terjadi pada bulan Agustus sebesar 29,54 derajat Celcius, sedangkan suhu permukaan laut tertinggi terjadi pada bulan April sebesar 31 derajat Celcius. Selanjutnya untuk korelasi suhu permukaan laut dengan curah hujan dari grafik di samping, perbandingan rata-rata SPL sekitar Pulau Kalimantan dengan curah hujan di stasiun Meteorologi Sanggu Barito Selatan dapat kita ketahui bersama bahwa suhu permukaan laut tertinggi terjadi pada bulan April, begitu pula dengan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan April. Suhu permukaan laut rendah terjadi pada bulan Agustus dan diikuti juga dengan curah hujan paling rendah terjadi pada bulan Agustus. Selanjutnya, korelasi ini meskipun terdapat kesamaan naik turunnya antara suhu permukaan laut dan curah hujan, namun berdasarkan dari grafik korelasi SPL dan curah hujan di Stasiun Meteorologi Sanggu tahun 2002 dapat kita ketahui bersama untuk korelasi R-nya bernilai 0,28, sehingga kedua variabel tersebut memiliki korelasi positif dengan nilai rendah. Nilai korelasi yang positif ini menunjukkan bahwa perubahan antara suhu permukaan laut sejalan dengan perubahan curah hujan yang terjadi meskipun nilainya rendah atau lemah. Jadi dapat kami simpulkan bahwasanya pada tahun 2022 terlihat bahwa monsun Asia terjadi pada bulan Januari, Februari, Maret, dan Desember. Monsun Australia terjadi pada bulan Juni, Juli, Agustus, dan September. Dan musim peralihan terjadi pada bulan April, Mei, Oktober, dan November. Kesimpulan selanjutnya, grafik perbandingan rata-rata suhu permukaan laut di sekitar Pulau Kalimantan dengan curah hujan menunjukkan SPL tertinggi terjadi pada bulan April, ini selaras dengan curah hujan yang terjadi juga pada bulan April, dan SPL terendah terjadi pada bulan Agustus, diikuti juga dengan curah hujan paling rendah terjadi pada bulan Agustus. Grafik korelasi suhu permukaan laut dan curah hujan wilayah Stasiun Meteorologi Sanggu pada periode tahun 2022 dapat diketahui bahwa koefisien nilai korelasi R² bernilai 0,28, sehingga kedua variabel tersebut memiliki korelasi positif dengan tingkat yang lemah. Untuk referensi yang kami gunakan pada kesempatan kali ini, yang pertama dari Haryanto dan kawan-kawan, isinya Effect of the Monsoon to Sea Surface Temperature in the Java Sea. Dan yang kedua Nonci tahun 2022, Laut Nusantara, Jambatan Jakarta Upwelling System of the World. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.